Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar sahabat? Semoga selalu ada dalam keadaan kesehatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Di video kali ini yang akan dibahaskan adalah tentang 3 proses penciptaan manusia. Narasumbernya adalah Ustazah Umi Rahmawati. Seperti apa penjelasannya? Mari kita tonton videonya. Namun seperti biasa ya sahabat, sebelum menonton videonya, lakukan dulu hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Dan jangan lupa tolong tekan tombol like, share, komen, dan subscribe sebagai apresiasi atas channel ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat menonton. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, insya Allah tema hari ini, malam ini ya sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga besar, yaitu temanya tiga proses penciptaan manusia ya. 3 proses ini dari Abdurrahman diriwayatkan oleh Abu Mus'ab ya. Di sini dijelaskan oleh Allah 3 proses penciptaan manusia. Ada prosesnya, ya Mas ya. Ada prosesnya, tidak sepenuhnya langsung seperti ini. Prosesnya kita ibu-ibu semuanya nostalgia zaman dulu bertemu dengan suami-suami yang sekarang ibu cintai berbeda-beda. Ada ketemu yang di bis ya. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada krim, nggak ada ini surat, ya kan Bu? Ada ketemunya satu PT, ada ketemunya di jalan, ada ketemunya di mall. Izin Allah berjodoh. Karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, saling mencintai, saling menyayangi. Maka insya Allah nostalgia ibu sudah lama. Sekarang nostalgia yang baru untuk Mas Dimas. Bagaimana proses perkenalannya? Alhamdulillah bunda-bunda di sini sudah diberikan oleh Allah ya amanah. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11. Nggak ada. Allah dan Rasul mencintai anaknya yang banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dijelaskan ya, 3 proses penciptaan. Dan manusia ini untuk keluarga kecil dari Mas Dimas, keluarga baru, terutama untuk ketika proses hamil, insya Allah Allah menciptakan dalam 3 kegelapan. 3 proses ya, 3 kegelapan di dalam rahim seorang ibu. Maka di sini dijelaskan oleh Allah mana 3 kegelapan ini. Pertama disaksikan oleh Allah ya, pertama begitu 4 bulan 10 hari disaksikan dengan izin Allah. Qalu sahidna bani Adam, disaksikan oleh Allah, malaikat Allah, malaikat Rahman, malaikat Jibril disaksikan di dalam rahim seorang ibu setelah ditiupkan ruhnya ya, nasibnya, rezekinya, kematiannya, jodohnya, celaka dan bahagia sudah Allah tetapkan, ditaruh oleh malaikat Allah di lauh mahfuz, dan itu rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan wafat, kapan kedepannya seperti apa. Yang penting di sini kata Allah, kita sebagai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, wa tawassaw bil haq, bersabar dalam segala urusannya. 1 proses penciptaan manusia. Nah di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertama, menjadikan khalifah di bumi yang kita cintai ini sekarang, yang tempat kita mengabdi dan beribadah kepada Allah, yang tempat memakmurkan bumi Allah, yang tempatnya diuji oleh Allah ya. Pertama Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Diciptakan oleh Allah. Ibu sudah paham
Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ada proses secara biologis, langsung dari tanah tembikar Allah ciptakan. Diberikan pasangan karena sendiri pada bingung Nabi Adamnya. Dia ke sana nggak ada teman, ke kiri nggak ada, ke depan nggak ada. Bingung Nabi Adam, kemana-mana susah karena nggak ada temannya, nggak ada pasangannya. Lihat burung bersilih bersama. Kata Nabi Adam dalam hatinya, ya Allah, burung ada temannya, kenapa saya tidak ada temannya? Begitu Allah mendengar dalam bumama Nabi Adam alaihissalam, maka Allah langsung pun menciptakan istrinya namanya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Wa min ayatihi. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari ayat-ayat Allah. Maka kita apa? Seorang perempuan itu adalah lunak, ya, gampang meleleh. Ya kan, contohnya walaupun ibu tadi pagi sudah lelah, udah capek, wah bentar kalau malam bapak saya minta, saya nggak mau, capek. Ketika malam di toilet juga, ya udah hayu lunak perempuan. Ya kan, seorang ibu lunak, sayang, oh ya Pak siap. Kenapa? Karena bunda-bunda di sini ingat surga, jangan diabaikan. Surga di dalam rumah, nggak ada di luar kalau untuk perempuan, adanya di dalam rumah. Mana ingat ketika walaupun ibu capek udah gerak sana gerak sini jemput anak, wah udah subhanallah dari pagi sampai tadi pagi belum selesai, bapaknya datang minta dilayanin, minta ini siap karena ingat surganya Allah, ya. Tidak ngomong aduh Pak capek besok, waduh. Kalau ibu ngomong aduh Pak sampai besok, malaikat siapa? Malaikat Jibril terus menunggu perempuan-perempuan, ibu-ibu marah-marah, apakah dia seorang perempuan memberikan atau tidak. Kalau tidak memberikan, melayani kepada suaminya, maka apa? Dilaknat oleh Allah, tidak akan mencium, boro-boro masuk surga, mencium tidak akan. Nah itu. Maka ketika melihat seperti itu, insya Allah kita siap walaupun sampai Allah, karena ini surga. Ya. Jadi Nabi Adam itu adalah seorang nabi yang paling ganteng. Sebenarnya bukan Nabi Yusuf yang paling ganteng, Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam paling ganteng? Nabi Adam tidak ada udelnya, nggak ada. Nabi Adam itu paling ganteng, bukan Nabi Yusuf. Nomor satu itu dia paling ganteng, Nabi Adam. Nabi Adam dulu tidak ada udelnya, selain itu tidak ada udelnya. Kenapa? Nah, tapi langsung Allah yang menciptakannya seizinnya Allah. Ya, nggak ada bosan. Satu, manusia yang Allah ciptakan langsung dari tanah tembikar dengan izin Allah. Kedua, Nabi Isa alaihissalam. Proses, tidak ada proses biologis dari seorang laki-laki, langsung diciptakan oleh Allah. Malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam, wahai Maryam, Allah akan memberikan anak laki-laki. Kata Maryam, bagaimana saya akan mempunyai anak? Saya tidak pernah dijamah oleh laki-laki, saya tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki. Allah memberikan kabar kepada umat yang akan datang, atau umat nanti, anakku, begitu kata malaikat Jibril, memperlihatkan kebesaran Allah. Satu, Allah menciptakan manusia tanpa ada proses apa-apa, kun fayakun, supaya manusia akhir zaman bisa tambah beriman kepada Allah. Pelajarannya itu. Kedua, proses biologis tanpa ada ayat. Langsung malaikat Jibril meniupkan ruhnya ke baju kurung ke Siti Maryam. Maka langsung tanpa ada oe-oe-nya, tanpa ada mual-mual. Oke, aduh, ya Mas, mau makan kan? Langsung. Mabok kata Ibu Ica, mabok apa ya? Mabok payah. Mabok gunung katanya ya. Nabi Siti Maryam tidak ada, langsung tanpa ada proses, langsung bulan 2 bulan langsung hamil besar, maka langsung keluar dari apa? Dari Bani Israel, keluar dari Palestina. Seperti itu. Nah kita umat akhir zaman jadi hanya dua proses penciptaan Allah tanpa seorang biologis bapak, yaitu satu Nabi Adam langsung, kedua Nabi Isa alaihissalam langsung. Tidak ada proses biologis dari seorang laki-laki, langsung Allah memberikannya, meniupkan ruh kepada Siti Maryam. Kalau sekarang ada, innalillahi itu.
Ya, nggak ada zaman sekarang. Ada di mana? Di Parepare zaman dulu. Bohong gitu. Nggak ada. Jadi sudah tutup, sudah selesai dua sosok Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak kita semua, dan kedua Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi nomor 25. Nggak ada lagi, ya kan? Nah itu. Nah, kita sebagai umat akhir zaman melalui proses. Tadi pertama ibu berkenalan, ada akad nikah, mengucapkan akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan bulan bin bulan dengan mas kawin sekian, dibayar, jangan dibayar lillahi ta'ala, nggak boleh dibayar tunai. Ya, dalam Islam Rasulullah begitu menikahkan putrinya Fatimah Azhara, sabda Rasulullah, aku nikahkan putriku Fatimah Azhara kepada Ali bin Abi Thalib lillahi ta'ala, dengan mas kawin sekian. Untuk kita akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi kecuali dua, yaitu Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam, sesisanya semuanya 23 para nabi dan para rasul. Dan kita umat akhir zaman, proses penciptaan Allah sama, ya. Pertama dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah mengabarkan kepada kita bagaimana prosesnya, ya. Kita pertama dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kalau kita dari saripati tanah. Kenapa? Apa yang dimakan, apa yang diminum, langsung saripatinya. Kita, orang tua kita, ya kita makan beras nggak langsung nasi, ya kan? Ditunai, disemai, jadilah padi. Ini diproses jadilah nasi. Ibu makan tempe tahu tidak langsung jadi tempe tahu, disemai dulu, ya kan? Ada dari kacang, dari ini, jadi disemai proses. Ibu kita semua minum susu tidak langsung, ada proses. Sapi makan rumput di mana? Di tanah, diciptakan oleh Allah. Sapi memakan rumput, ya, jadilah susu diproses, masuklah dipasarkan kepada kita. Jadi kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad SAW melalui proses pertama, yaitu dari saripati tanah, air mani, ya, disatukan oleh Allah, ya, ditaruh oleh Allah di tempat rahim yang kokoh. Ini untuk ibu, ya, untuk ibu dari istrinya Mas Dimas. Begitu Allah, ya, memberikan amanah kepada kita semua, ditaruh di rahim yang kokoh, Bu. Melebihi kokohnya beton ini. Dalam Al-Quran, aku menaruh, ya, keturunan ditempatkan di rahim yang sangat kokoh. Maka tidak ada istilah, ini zaman dulu gitu kan, maka tidak ada istilah lemah kandungan, itu nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada. Coba ibu lihat Al-Quran yang kalau tidak ini, Quran surat 23 Al-Mu'minun, ya, ayat 13-nya coba lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Gitu kan kata Allah. Artinya kemudian, ya, air mani, ya, yang ditumpahkan nutfah, yang ditumpahkan kepada sel telur, kepada kita, seorang ibu, seorang mar'ah. Kata Allah, di mana diletakkan, disimpan oleh Allah di dalam rahim yang kokoh. Ada nggak rahim yang kokoh? Nggak ada istilah lemah kandungan. Itu lemah kandungan istilah dokter, istilah bidan. Tapi kata Allah, rahim yang kokoh kita harus kuat, harus yakin dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Jangan kita mengatakan, oh rahim saya lemah, ya, lemah kandungan, nanti begini. Dikarenakan sudah diiming-iming, omong-omong, angan-angan, awang-awangan, akhirnya, ya kan,
awang-awang kemana-mana baik, tidak kembali wa ilaihi turja'un, tidak kembali kepada Allah, maka keyakinan di dalam jiwanya nol. Maka ketika kita melihat ayat-ayat Allah bahwa nutfah seorang dari suami dimasukkan ke dalam sel telur di dalam rahim itu kokoh, kita yakin tidak ada istilahnya lemah kandungan. Kalau memang itu ada yang keguguran, itu udah izin Allah, udah lelah. Kenapa? Karena begitu di dalam rahim seorang ibu kan diminta perjanjian oleh Allah. Ada yang belum jadi, ya kan? Baru juga 1 bulan sudah ini nggak ada, 3 bulan, 4 bulan. Ada yang sudah ini sesuai dengan kemampuan dari janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. 1, prosesnya. Kedua, prosesnya setelah disimpan oleh Allah, diproses oleh Allah, disebutkan kauniyah, ayat-ayat kauniyah gitu kan, disebutkan takwini. Jadi janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu adalah takwin, izin Allah, atas proses Allah yang mengatur, bukan campur tangan manusia, Bu. Kalau campur tangan manusia, kita hanya manusia biasa, nggak punya kekuatan apa-apa. Yang mana kalau istilah zaman sekarang, ibu hamil muda ya, nggak mau makan, mabok semua, ya kita paksakan, makan biar sehat. Ya kan hanya seperti itu aja. Makan, minum, saripatinya masuk ke dalam rahim. Tapi Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurus. Rububiyah takwini, Allah langsung diproses oleh Allah 1 bulan. Pertama dari air mani diproses oleh Allah 40 hari jadi segumpal darah, diproses oleh Allah dalam Al-Quran Al-Mu'minun 14 masih berlanjut, diproses dengan izin Allah ya, dari segumpal darah, segumpal daging, diizin Allah, dibikin tulang belulang, diciptakan oleh Allah bentuk jasad laki-laki dan perempuan. Itu proses Allah, bukan proses manusia. Manusia itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya kita mensuplai vitamin makanan ke dalam rahim kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang soleh. Laki-laki atau perempuan sama saja. Ketika Allah memberikan seorang laki-laki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, ya Mas. Ketika Allah nanti memberikan perempuan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Jadi apakah kita perlu minta? Silakan memohon kepada Allah. Tetapi meminta kepada Allahnya jangan sudah 4 bulan. Kalau 4 bulan kan sudah dibentuk oleh Allah, sudah jadi laki-laki atau perempuan. Memohonnya kepada Allah ketika ibu tes, wah saya hamil, alhamdulillah, langsung di situ mohon, ya Allah saya berikan anak saya perempuan, ya Allah saya berikan anak saya laki-laki. Ya, karena itu masih dalam proses. Tetapi kalau udah 4 bulan 10 hari sudah sumanut fatin, sudah ditiupkan ruhnya ke dalam janin, sudah selesai. Ya, sudah selesai penciptaan ini laki-laki dan perempuan. Tinggal kita memohon kepada Allah supaya dalam nanti dalam hamilnya, dalam proses hamilnya mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran. Amin. Usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, bukan yang akan datang, sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi tahun Masehinya. Mudah-mudahan nanti kita tidak keluar rumah, cukup di dalam rumah bertafakur kepada Allah, ya, banyak mendekatkan muqarrabah kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini yang mana sebelumnya banyak Allah peringatkan kepada kita semua, ya, fenomena alamnya sudah luar biasa, sudah BMKG sudah memprediksi dari fenomena sosialnya sekarang sedang terjadi, dari fenomena politiknya sekarang sudah luar biasa,
Mudah-mudahan dengan fenomena-fenomena ini kita bertambah dekat dengan Allah. Di malam nanti tahun baru kita banyak berzikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah untuk diri dan keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan kita menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati wa waj'alna min ladunka sultanan nasiran. Rabbi atimni ala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiran. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa dari keluarga Bapak di sini, dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami semua ya Allah. Ampunilah dosa putra-putra kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau mengampuni keluarga dari Ananda Dimas dan Rafika Erkian binti Sudi. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada keluarga dari Mas Dimas dan Bapak Muhlisi. Rabbi adhini mudhala sidqi. Ya Allah, keluarkanlah kami dalam keluarga yang benar menurut Allah. Masukkanlah kami dalam dimasukkan oleh Engkau yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kekuatan iman
Rabbana balamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ajizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik min hadhihi isabati min ahli islami illa tu'bad fi ardi. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami semua kepada umat Islam, kami semua ya Allah. Semoga kami semua selalu menegakkan risalahmu ya Allah, menegakkan sholatmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sebagai ulil albab, sebagai penyeru agama Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua jangan Engkau tinggalkan kami semua ya Allah. Jangan buka aib-aib kami semua nanti di amal akhir ya Allah. Ya Allah, Engkau permalukan kami nanti di amal akhir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua kekuatan iman kami ya Allah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dari Allah, saya mohon maaf pada ibu-ibu semua, bunda-bunda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.